bicara sebentar? Waalaikumsalam, silahkan. Duduk dengan tenang, tidak perlu buru-buru, ceritakan saja sebisanya. Sebenarnya saya agak bingung harus mulai dari mana. Tenang saja, kamu bisa duduk dengan tenang dulu. Saya siap mendengarkan kapanpun kamu mau mulai. Akhir-akhir ini saya sering merasa cemas hampir setiap kuliah. Pikiran saya tidak tenang dan saya menjadi susah untuk fokus. Saya mengerti. Bisa kamu ceritakan nggak biasanya dalam situasi apa kecemasan itu datang? Biasanya saat di kelas, Bu. Apalagi saat dosen tiba-tiba menunjuk saya menjadi panik. Ketika rasa panik itu muncul, apa yang terlintas di pikiranmu? Saya takut salah menjawab, takut ditertawakan teman-teman, rasanya semua mata itu melihat saya. Nah, bagaimana pengaruh rasa takut itu pada aktivitasmu sehari-hari? Misalnya saat kuliah atau berinteraksi dengan teman? Rasanya makin gak pede, Bu. Saat presentasi, tangan saya menjadi dingin, suara bergetar, dan akhirnya saya cuma baca teks tanpa menatap audien atau teman-teman saya. Saya bisa merasakan rasa cemas itu memengaruhi tubuhmu ya, seperti halnya tangan dingin dan suara bergetar. Menurutmu, kapan pertama kali kamu merasa seperti ini? Sepertinya sejak saya SMP, saat itu teman saya pernah ditertawakan satu kelas karena salah menjawab pertanyaan. Di situ saya jadi merasa overthinking. Dari ceritamu, saya menangkap bahwa sejak pengalaman itu kamu merasa overthinking dan tertekan. Ada rasa takut, malu, bahkan sampai saat ini perasaan itu terbawa setiap kali kamu maju atau tampil. Iya, Bu, seolah-olah pikiran saya masih terbawa pada masa-masa saat itu. Jadi, meskipun kamu sudah berusaha mempersiapkan diri, perasaan itu tetap datang dan membuatmu tidak bisa menunjukkan kemampuanmu. Pasti sangat melelahkan ya? Rasanya capek sekali. Saya sudah belajar dan mempersiapkan pertanyaan. Tapi ketika presentasi dan pembelajaran dimulai, rasa gugup itu tetap muncul sehingga membuat usaha saya sia-sia. Jadi, meskipun kamu sudah berusaha keras mempersiapkan dirimu saat tampil, rasa gugup itu tetap muncul sehingga membuatmu merasa persiapanmu tidak ada gunanya. Iya, Bu, itu yang membuat saya makin minder. Saya takut orang-orang menilai saya tidak mampu. Kamu bilang sudah berusaha keras mempersiapkan diri, tapi di saat yang sama kamu merasa tidak mampu, seperti ada bagian lain yang masih kamu rasakan. Bagaimana menurutmu? Iya, benar. Saya sadar juga kadang saya bingung sudah berusaha tapi merasa kurang. Mungkin karena saya selalu takut terlihat gagal. Saya melihat suara kamu terdengar menurun dan nafas kamu terdengar lebih panjang. Iya, Bu, sebenarnya saya memang lagi ngerasa capek dan agak kecewa. Tapi saya bilang, saya sudah berusaha lebih tenang, tapi setelah saya pikir lagi, sepertinya saya masih takut gagal. Mungkin itu yang membuat saya terdengar begitu. Jadi, dari pembicaraan kita tadi, kamu merasa cemas setiap kali harus tampil di depan banyak orang. Rasa cemas itu muncul karena pengalaman masa lalu ketika kamu dulu ditertawakan, dan meskipun sudah berusaha mempersiapkan diri, perasaan takut gagal itu masih sering datang ya. Iya, benar, Bu, seperti itu. Rasanya lega juga setelah saya bercerita semua. Saya senang kamu sudah lebih tenang. Ini langkah awal yang baik untuk mengelola rasa cemasmu. Pertemuan berikutnya kamu bahas bagaimana perkembangannya ya. Boleh, Bu, saya akan belajar biar bisa lebih berani dan tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Bagus sekali, terima kasih sudah terbuka hari ini. Kamu hebat, sampai di sesi berikutnya ya.